Hai, minasang, konnichiwa. Ketemu lagi bersama saya, si Komandan Robot, di acara Desiko Talk with Komandan Robot. Nah, kali ini saya nggak sendirian lagi seperti biasa. Ini podcastnya temanya menarik ya. Ini tentang yang lagi rame beberapa minggu ini, yaitu temanya adalah Genshin Impact. Ya, kali ini saya bersama beberapa rekan-rekan ya. Ada Tocang, ada Bahari, ada Noki Rakian, dan ada Zeo Kosuji. Ya, say hi dulu dong ke yang lain-lain. Halo. Halo. Hai. Halo. Ya, ini Hai. ajang kenalan juga ya. Ini sebetulnya Genshin Impact ini kan adalah salah satu game mobile ya, mobile games yang cukup rame ya. Banyak juga pemainnya, nggak hanya di base-nya sendiri di China, juga merambah kemana-mana di Jepang, Southeast Asia, bahkan di luar negeri juga. Nah, itu produksi dari MiHoYo ya. Nah, jadi selain Genshin, mereka juga sebelumnya sempat bikin kayak Honkai Impact ya, Honkai Impact. Cuman yang sekarang yang lagi booming itu adalah Genshin Impact. Nah, yang kemarin, kalau nggak salah awal Oktober ya, itu event ulang tahunnya ya. Iya. Iya benar. Nah, jadi awal Oktober itu mereka mengadakan event dengan tema First Anniversary ya, merayakan 1 tahun berjalannya Genshin Impact. Nah, event ulang tahun itu biasanya kalau di game-game mobile game itu biasanya ada mereka ngasih hadiah ke pemain-pemain. Ya, biasanya entah itu ngasih diamond, entah itu dia ngasih reward free gacha atau dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya gamenya juga tipenya adalah selain RPG, action RPG juga gacha ya. Iya. Betul banget. Iya. Nah, cuman yang terjadi adalah kemarin itu banyak yang komplain dengan event ulang tahun ini gitu loh, yang dibilang ngasih hadiah terlalu sedikit lah, bagaimana lah gitu, sehingga kau protes, ngasih bintang 1 ke Play Store, bahkan yang lucunya sampai nyerang aplikasi yang lain yang tidak ada hubungannya sama Genshin Impact itu sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian-kalian, sebetulnya apa yang terjadi sih sebetulnya gitu loh. Kalau dari kacamata kalian tuh yang di mata kalian tuh sebetulnya apa sih yang terjadi gitu? Ya, Kalau enggak. dari sudut pandang saya sih karena fandom Genshin Impact itu nge-compare sama fandom game lain gitu. Di game lain itu dapat anniversary reward yang lebih banyak dan lebih ya kualitasnya kayak langsung dapat instan karakter SSS ceritanya kalau di game lain. Sedangkan di Genshin Impact kita dikasihnya tuh gacha gratis yang belum tentu bisa mendapatkan karakter SSS tersebut. Oke. Maka dari itu fandom Genshin kayak merasa ada yang kurang nih sama anniversary-nya. Kok nggak kayak game lain gitu loh. Nah, maka dari itu ya fandom Genshin merasa kecewa lah sama anniversary pertamanya kok kayak gini gitu rewardnya. Gini, mungkin saya ini dulu ya, karena saya agak kalau mau bandingin ya dengan game yang hampir serupa, saya mungkin bandingin sama Azur Lane lah. Karena saya mainnya Azur Lane ya. Azur Lane itu waktu anniversary-nya pun juga jatuhnya free gacha, bukan free karakter. Jadi memang seenggaknya gini, jadi kita memang dapat kesempatan gacha kalau untuk anniversary itu dapatnya 3 kali free gacha untuk karakter-karakter tertentu. Kemudian kalau diamond, kalau kita di Azur Lane itu dapatnya ruby. Kalau untuk event ulang tahun tuh kita dapat paling banyak 800 ruby gitu. Cuman gitu aja gitu, sama beberapa event-event gitu apa ya yang saya lihat sih hanya sebatas itu aja gitu. Cuman kalau saya ngeliat dari Genshin Impact sebetulnya nggak jauh beda banget sama yang lain-lain gitu. Kalau misalnya dari Kosuji ini bedanya dari mana gitu, dibandingkannya dengan apa? Kalau saya bandingnya sama Azur Lane ya, kalau Kosuji membandingkannya dari mana? Di beberapa game lain sih, misalnya aku bandingin kayak Epic Seven terus Arc Knight, setauku nggak ada anniversary yang seheboh itu juga sih. Jadi emang ekspektasinya dari fandomnya itu sendiri yang sudah terlalu tinggi, akhirnya pas Ya. rilis anniversary-nya si Genshin ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi sebelum anniversary Genshin itu ada orang banyak, nggak cuma satu doang, bikin kayak postingan mengenai apa ya, semacam fanmade gitu, anniversary reward fanmade bikinan orang bukan bikinan Miuyo.
nawarin intinya dari free 5 star lah, free 5 star character atau SS character, milih satu dari 5 yang gratisan gitu. Mulai dari situ kayak ekspektasi orang tuh udah pada tinggi gitu loh. Akhirnya pas ternyata anniversary tidak sesuai seperti yang dibuat fanmade tersebut. Kalau menurut gue ya, pertama yang tadi udah disebutin, dia karena kebanyakan leak dari, kan biasalah kalau leak itu sebenarnya hal yang biasa. Cuman kalau buat Genshin ini menurut gue karena dia kan game China ya. Biasanya game China itu keluarnya dari China-nya dulu baru masuk ke global. Tapi kasusnya di China keluar, di global juga keluar barengan. Jadi kayak leak-nya tuh barengan gitu. Dan ya gitulah. Jadi pada bikin fanmade, spekulasi terus kayak ngasih tahu, oh nanti next ininya bakal begini nih hadiahnya, atau bannernya kayak gini. Jadi itu menaikkan ekspektasi pemain, padahal sebenarnya belum tentu begitu. Nah iya, jadi maksudnya gini, dari karena yang saya tahu ya, kalau kayak Honkai Impact dulu, terus kemudian Azur Lane juga, itu biasanya kalau memang kan servernya Cina dulu kan. Kalau saya lihat gini, biasanya server Cina dulu, kemudian server Jepang, baru server global. Termasuk Southeast Asia, Amerika dan sebagainya. Dan biasanya kalau Jepang sama Cina itu paling kalaupun bedanya cuma bedanya 3 bulan. Tapi kalau Jepang sama luar global itu biasanya paling cepat itu paling 6 bulan gitu. Biasanya kadang-kadang malah bisa sampai setahun gitu. Bedanya bisa setahun. Tapi kan tapi Genshin Impact itu keluarnya bareng ya antara Cina sama global ya. Bareng ya? Iya, itu permasalahannya di situ. Terus sebenarnya kayak leak itu tuh biasa, sebenarnya biasa terjadi. Jadi kayak pemain global tuh dapat leak dari yang di Cinanya langsung buat game-game Cina ya. Cuman buat kasus Genshin Impact ini emang terlalu gimana ya? Iya. Kan ya itulah, biasalah dia mereka pemain ekspektasinya cukup tinggi. Oke. Iya. Kalau saya mah ekspektasinya sama gitu ya, nggak tinggi banget gitu. Jadi nggak heboh banget. Kan Ya, saya jadi saya kalau main aja gitu ya. Iya, kan saya main Arknight. Pas anniversary-nya tuh dikasih 10 draw gratis dulu, terus sehari dapat 1 draw. Nah, bannernya itu 2 minggu, jadi ya 34 draw gratis lah. Ya, jadi istilahnya dikasih, pokoknya selama anniversary itu dikasih masa waktu 1 bulan, itu baru, jadi hadiahnya nggak dijembrengin semua, tapi pelan-pelan gitu kan. Pokoknya selama 1 bulan itu dihitungnya event anniversary. Nah, selama itu baru dikasih sedikit sampai benar-benar jembreng gitu ya. Oke. Kalau opini saya sih mungkin gara-gara mungkin fandomnya nggak sabaran ya, seperti tadi kata komandan tadi, kan nggak langsung jebret itu kan ya. Harus pelan-pelanan. Mihoyo kan baru ngelakuin nih, yang event mail 1 dari 4 kan 400 promo jam tuh tiap harinya sekarang. Nah, mungkin ini event anniversary ini bisa jadiin masalah itu gara-gara mungkin event yang versi 1.3 kalau nggak salah. Itu yang event proses yang Lunar Realm apa? Event Chinese New Year. Kan itu tuh di event itu kan dapat free 4 star sama hampir sebanding sama yang ini lah, dapat 10 intertwine. Mungkin ya fandomnya nggak bandingin sama itu, dan fandom udah ekspektasi tinggi banget, udah hype banget, wah pasti nih first anniversary bakal lebih gede dari itu. Oh ternyata malah ya beda banget, malah gak sesuai ekspektasi, makanya semua jadi ngambek gitu ya. Itulah. Iya. Nah itu kalau buat saya sih, saya ngelihatnya kalau beberapa ya, saya nggak bilang semua ya, tapi saya bisa bilang sebagian besar dari pemain-pemain ini, pemain-pemainan mobile game ini, itu mentalnya sama dengan mental US. Mental US maksudnya gimana? Jadi mereka nggak peduli proses, yang penting gue dapet gitu. Mereka lebih mentinginnya result gitu. Dan mereka beberapa game US itu nggak familiar sama yang namanya gacha gitu ya, sistem gacha gitu, roll begitu kan. Nah, sebetulnya kalau kasus-kasus begini tuh udah sering gitu loh, sering terjadi sebetulnya. Kayak dulu pernah ada kasus di Kantai Collection ya, Kankole, itu dulu sempat booming.
sempat booming sampai akhirnya ya sempat keluar arcade-nya, sempat keluar versi PS4-nya. Tapi akhirnya begitu, karena dia kan basisnya kan web ya, web based kan. Nah, akhirnya di game webnya orang-orang luar Jepangnya akhirnya nggak tahan, cuman main sebentar itu pada cabut. Kan akhirnya sempat keluar juga versi mobile-nya, tapi akhirnya orang nggak mau main lagi hanya gara-gara faktor gacha. Ya, faktor gacanya itu di Kankole itu luar biasa. Kalau saya boleh bilang itu ampasnya luar biasa. Susah banget buat dapetin kapal-kapal yang benar-benar kita inginkan gitu ya. Kalau saya yakin kalau kalian termasuk player-player yang bukannya sebagian besar itu ya. Nah, ada juga saya bilang ini beberapa player ini yang memang sudah terbiasa dengan game seperti ini. Nah, biasanya yang biasa senang main game-game JRPG atau game-game yang memang biasa nuansanya gacha, itu memang mereka memang suka dan mereka sudah terbiasa dengan elemen-elemen seperti itu. Jadi ya intinya gini, jadi kayak gue main-main aja gitu. Gue nikmatin prosesnya, yang penting prosesnya gitu. Kalau hasilnya ya kalau dapat syukur alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu, masih bisa kita coba lagi gitu ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih ya, pendapat kalian tentang orang-orang yang over expected, over hype ya, walaupun juga ini sebetulnya juga kesalahan dari yang ngelik itu, yang tukang bocor-bocorin gitu ya. Terlepas dari itu gitu. Menurut kalian orang-orang yang suka protes ini harusnya gimana sih? Kalau menurut saya mereka ya bolehlah protes, tapi jangan bawa-bawa company lain juga gitu kan. Kayak waktu ada yang di Twitter itu pernah nemu BCA sampai dibawa-bawa. Nah itu dia. Di rating Twitter 1 kan. Ya, Genshin Google Classroom diserang, BCA diserang gitu. Aduh, itu parah sih. Iya, itu paling parah ya. Sama ya, walaupun sama MiHoYo juga tuh, Honkai juga diserangkan, harusnya jangan juga. Iya. Soalnya beda game. Nah, walaupun urusannya sama ya. Iya, walaupun perusahaan sama. Kan mereka harusnya ya boleh protes, tapi ya gak harus bawa company lain juga. Iya, nah itu dia. Gitu aja sih. Iya, nah itu yang buat saya jadinya ini ada apa sih gitu loh? Kenapa kok sampai mereka pada begitu gitu loh? Sampai istilahnya ya hampir semua Play Store tuh diserang gitu ya. Ya itu tadi sampai Azure Lane diserang, Honkai diserang, bahkan Google Classroom diserang, kemudian BCA juga diserang. Ya itu buat saya suatu hal yang cukup menggelikan ya. Nah kemudian kalau menurut kalian sendiri bakal ada pengaruhnya nggak kalau sampai ini Genshin Impact ini dan beberapa game apps dari MiHoYo ini kalau sampai semuanya dikasih bintang 1 bakal jadi gimana gitu loh? Ada bayangan nggak? Harusnya sih akan mempengaruhi player baru ya menurut saya. Tapi kalau untuk player lama menurutku nggak terlalu berpengaruh sih. Endingnya mereka akan tetap main gamenya kalau mereka suka kok. Iya. Mana ada beberapa fanbase yang keras kepala gitu, selagi belum dikasih reward yang bagus, nggak mau main lagi, itu ada juga model gitu. Aku pernah nemu gitu. Ya kalau itu mah ya sudah lah ya yang model-model begitu. Cuman kadang-kadang gini. Nah sekarang kan ya istilahnya kan balik lagi akhirnya kan bergantung ke komunitas masing-masing ya, karena kan yang saya tahu Genshin Impact itu ada komunitasnya ya kan. Kemudian nah itu bagaimana saya ngeliatnya kayaknya komunitas juga untuk masalah ini kayaknya nggak terlalu ini ya, kurang, kalau saya bisa bilang sih mungkin agak kurang membina anggota-anggotanya untuk jangan gitulah gitu loh. Kalau saya lihat di Genshin, kalau beberapa forum di Genshin-nya ya, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian pernah ikut forum-forum gitu nggak? Saya kan pernah lihat lah yang community Arknight gitu. Ya, community Arknight agak toksiknya banget sih. Iya ya. Kayak misalnya kalau dia bisa, mengapa yang lain nggak bisa gitu? Oh. Kan ada operator yang beda-beda gitu ya. Iya. Ya, yang Genshin lumayan juga sih. Lumayan toksik ya? Menurut saya sih fanbase Genshin paling toksik daripada yang pernah aku lihat di game-game lain. Parah banget, kenapa? Padahal ini game casual gitu loh, nggak ada kompetitifnya gitu, tapi menurutku banyak fanbase-nya ya player di bawah umur aja sih menurutku. Iya sih, iya. Nggak, maksudnya kalau untuk masalah kompetitif, banyak yang lebih kompetitif ya, kayak PUBG atau Mobile Legends. Itu kan kompetisinya kan, kalau saya sempat lihat beberapa videonya, kompetisinya lumayan edan sih.
Tapi kalau untuk masalah toksiknya itu toksisitinya itu ya mungkin ini yang paling parah kayaknya ya. Karena kebetulan saya belum sempat main sih kalau Genshin. Kalau Honkai pernah, tapi kalau ikut ininya grupnya sih istilahnya fanbase-nya mungkin enggak terlalu ya. Cuman ya saya juga baru tahu ternyata wah ini toksiknya tinggi sekali ya. Berarti hampir sama kayak ini dong, kayak mohon maaf kayak beberapa fans dari kultur Asia Timur yang lain ya. Ya kayak dominan banget gitulah. Suka sama karakter tuh dominan. Ya, soalnya juga saya dulu pernah sih kayak yang ada toksik itu juga pernah, kayak dulu waktu Kankole itu juga sempat ada yang toksik. Kemudian toksiknya tuh ada dua, ada toksik waifu claim sama senioritas. Nah itu ya emang sih dua-duanya nggak ada yang benar sih, nggak ada yang bagus ya. Ya gitu deh. Cuman sekarang gini deh, kalau misalnya suatu aplikasi dapat bintang 1, kalau nggak salah sampai ratingnya drop dari 2 itu bisa dicabut gitu ya dari Play Store-nya gitu. Itu benar nggak sih? Itu mas saya nggak tahu. Kurang tahu juga sama sih. Kurang tahu juga ya. Kalau misalkan gini, kalaupun misalkan akhirnya benar, kalau sampai misalnya Genshin itu cabut dari Google Play Store. Nah, berarti kalau untuk update kan berarti kan nggak bisa dari situ lagi kan. Nah, kalau kalian sendiri perasaannya gimana? Oh, menurut gue sih sebenarnya itu kalau sebagai kan gue ngejelasin dulu. Gue tuh kerja di game. Jadi kalau buat soal bintang 1 di Play Store itu pasti ada dirapatin. Cuman kayak itu tuh sebenarnya salah banget kalau player ngebom bintang 1 di Play Store. Soalnya itu? Kayak di aplikasi lain gitu kayak Koep atau ya yang lain-lain itu masih bisa di download. Terus ya. mungkin kalau menurut gue sih bisa kalau mau update bisa langsung ke webnya. Nah, ya itu ya justru itu pasti kalau yang mau main pasti tahu aja sih kalau menurut gue. Iya. Ya ini walaupun nih worst case-nya ya kalau misalnya iya nih udah bintang 1 udah jelek semua. Itu tuh masih ada cara buat naikinnya. Ya itu dari misalnya dari fanpage lah gitu ngadain event buat naikin rating Play Store itu bisa aja dan player pasti ya oke aja lah. Ya. Itu sih kayak opsi terakhir ya menurut gue. Nah, sebenarnya kan kalau saya ngeliatnya gini, kalau perusahaan sih investor tuh ya saya anggap ya perusahaannya investor ya. Investor kan sebenarnya nggak terlalu ambisius kan. Biasanya tinggal gue tutup terus gue pindah gitu kan. Selesai gitu. Kan sebetulnya rugi kan konsumen sendiri gitu sebetulnya. Iya benar. Dan biasanya perusahaan tuh nggak bakal ngikutin kemauan player banget gitu. Kalau kayak gitu tuh misalnya kalau kita developernya nih terus kayak oke, kita nurutin playernya, nanti playernya malah ngelunjak. Jadi nggak bakal dilakuin sih. Benar. Pasti itu. Benar. Itu benar. Itu dari sisi perusahaan ya, kalau Bahari sama Noki nih, Noki Rakian, saya penasaran aja. Kamu downloadnya dari Play Store atau dari lain? Dari misalnya tadi disebutin dari QF atau dari mana gitu? Kalau dari HP sih ya downloadnya di Play Store. Play Store ya? Kecuali kalau dari PC gitu, dari web gitu. Langsung di webnya. Oh gitu. Kalau nggak sebenarnya kan kalau ini kan berarti mainnya yang server ini ya, yang global ya? Iya. Global. Oke. Sama sih saya dari Play Store sama Play Store. Web kalau di PC. Nah, berarti kalau misalkan sampai tiba-tiba dicabut nih, bisa dicabut dari Play Store-nya gitu. Berarti kalau misalnya ada update, ngupdate-nya dari mana? Kalau yang main di PC sih nggak pusing ya. Kalau yang mobile ya? Maksudnya yang di HP nih. Oh, berarti main Genshin-nya juga di PC juga? Iya, itu jadi mereka ada launcher sendiri. Oke. I see. Kalau di HP kalau bisa dihilangin sih ya paling nunggu MiHoYo ngeluarin di
App Store lain gitu. Ya paling gitu. Nggak, kalau App Store lain atau kan ada. nunggu nge-launch di webnya lah, di webnya lagi. Oke, nggak, kalau bisa di store lain ada, kamu masuk aja ke app. Nah. Gua kasih info nih, lo tinggal Tapi kalian agak tinggal ribet masuk sih. ke app ya, itu pasti akan ada dan dijamin aman. Cuman mungkin dia hanya ada 2 server sih ya, setahu saya sih. Ada 3 sih, ada globalnya juga. Jadi ada global, ada China sama Japan. Ada Japan server juga. Nah, kebetulan kalau saya Azure Lane, saya ngambilnya Japan server yang di QF. Dan berapa kali saya download game itu, saya pasti pakainya QF. Kecuali Mobile Legends ya. Kalau Mobile Legends saya baru pakai Play Store. Karena kalau di QF Mobile Legends sama aja sih, cuman ya udahlah gitu loh. Gak apa-apa deh, gue kasih kesempatan buat Play Store. Tapi kalau yang lain-lain, ya itu kayak Genshin, kemudian dulu ada Honkai, kemudian Azure Lane, gitu. Saya ngambilnya di QF. Karena di QF kadang-kadang kamu juga bisa nemu game-game yang sebetulnya bagus, tapi nggak masuk Play Store. Gitu, kayak misalnya Betul. ada Iron Curtain Saga, kemudian ada Tokimeki Idol, kemudian ada apa lagi ya, beberapa Idol Master, ya itu lebih dominannya dia di QF daripada di Play Store. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang ini nih, yang terutama yang player-player baru, yang benar istilahnya yang tidak tahu apa-apa, tapi gara-gara kemarin ini jadi agak ke bawah-bawah. Ya kalau pesan saya ya jangan dengerin dulu yang one star ratingnya itu ya. Fokus sama yang udah main lama gitu, yang komen yang komen app-nya bener-bener gitu, yang serius. Jangan gara-gara lihat rating doang gitu. Ya. Kalau untuk forum. Kalau untuk forum-forum gitu gimana? Harusnya adminnya ya dari ada pesan nggak buat para admin ini supaya nggak terlalu toksik lah gitu loh. Setahu saya dari pihak Google udah kerjasama sama MiHoYo, kalau mereka mau ngedelete beberapa komen yang bintang 1 yang dianggap spam bot, setahu saya. Itu jadi walaupun di spam 1 bintang sih, dari pihak MiHoYo juga udah kerjasama sama Google gitu loh, ngurus hal tersebut. Beberapa ada yang dianggap spam bot. Ya. Nah, terus gini, ini kan juga ngerambah kemana-mana ya, sampai ke Fastum, sampai ke BCA gitu. Untungnya saya nggak tahu ya, kalau BCA sih mungkin nggak terlalu emang awalnya mungkin direspon karena lo kenapa ini kan, cuma apalagi ternyata cuman akhirnya kayaknya BCA juga ya udahlah gitu, biarin aja gitu, nggak terlalu penting juga gitu ya. Dan saya lihat selama ini ratingnya BCA sih aman-aman aja. Nah, kayaknya mungkin Google itu karena nyerang Classroom juga kali ya, jadinya mulai yang spambot itu mulai dibasmiin semua ya. Saya kurang tahu sih mengenai itu. Tapi yang jelas dari MiHoYo sama Google udah kerjasama, ada ngurus itu. Kalau kalian sendiri nih, kalau main Genshin Impact ya, biasanya kalian main berapa lama sih? Ada istilahnya ada dibatasin nggak, sehari sejam atau ini sehari full gitu, atau gimana gitu? Tergantung mood sih sebenarnya. Tergantung mood ya. Tergantung event juga. Kalau event juga. Kalau ada event update, udah berapa event aja? Bisa berjam-jam. Ada event berapa aja sih di Genshin? Udah banyak sih. Banyak banyak banget. Tapi biasanya cepet habisnya. Jadi event rilis nggak nyampe 1 jam tuh biasanya udah selesai. Oh gitu. Tapi at least satu versi itu bisa 4 sampai 5 ya, kalau nggak salah. 4 sampai 5 event. Ya, tapi dibatasin gitu. Kalau mereka ngadain satu event itu dikasih rentang waktunya berapa lama? Seminggu sampai 2 minggu. Seminggu sampai 2 minggu ya? Oh. Ya, segitu. Mereka ada ngeluarin kayak item mall nggak sih? Ada, buat nukerin dari event ya. Gitu. Ada yang harus buat bayar nukerin di event. Ada yang harus bayar? Enggak ada sih. Bayar pakai kostum. Iya, kostum. Kostum. Okay. Tapi itu kostum sekarang masuk ke ininya sih, shop yang biasa. Kostum, kalau skin? Ya itu skin kostum, tapi itu juga cuman baru 2. Itu bayarnya harus pakai apa? Harus pakai ruby, diamond, atau benar-benar harus pakai digital money? Ya, premium yang buat nukerin ininya, Primogame-nya, yang buat ngegacha itu. Genesis Crystal, itu. Kalau nggak salah. Oke. Nah, kristalnya itu bisa dibeli nggak? Itu bisa. Oh, bisa. Oke. Pernah beli nggak?
Pernah. Berapa? Udah banyak sih gara-gara ada semenjak keluar Hutao sama Raiden Shogun. Oh, oke. Paling banyak expense-nya berapa? Waduh. Kalau dijumlahin sih agak udah dijumlahin dari Hutao sama Ya, Raiden pokoknya Shogun total udah deh, bisa total. nyampe. Setahun ini total udah berapa? Wah, setahun 7 juta nyampe. 1 juta nyampe. Tapi nggak langsung 7 sejuta jebret juta. kan? Enggak. Ya, maksudnya Jadi ya ya sedikit. cuma Pokoknya di event-eventnya. Akumulatif ya. Iya. Oke. Saya sendiri belum pernah top up, tapi ditopapin orang lain. Oh, ditopain orang. Kalau top up sendiri nggak pernah? Belum pernah sih. Gue waktu itu sempat beberapa kali biasalah top up bulanan. Nah, beberapa kali pas yang sebulan tuh yang bulan monthly-nya 80.000. Oh, oke. 80.000. Ya nggak gede lah ya. Berarti 80 kali 12. Lumayan at least enggaknya kalau lu mau bikin itu game tetap ada, lu harus top up. Iya sih, iya. Itu salah satu cara lu mendukung game yang lu suka. Ya kalau di gue agak masalah karena gue pakai server Jepang. Kalau gue top up kan harusnya tapi kan kalau ini kan global. Ini kan global. Ya enak. Tapi itu serius. Tapi itu saya bilang itu salah satu dari ininya ya sisi positifnya kalau kita main di server global ya. Jadi istilahnya kalau kita mau dukung, kita monthly pay-nya dengan mata uang kita ya, disesuaikan kan? Yes. Bener nggak? Betul. Iya, bener nyesuaiin. Ya kalau saya kan server Jepang, jadi mau nggak mau harus pakai uangnya sana. Berubah jadi yen. Kalau itu di iya. Dan itu sekali support 1.000. 1.000 yen. Oh my god. Oke deh kalau gitu mungkin pesan-pesannya deh buat para pemain Genshin Impact secara khususnya maupun pemain mobile game pada umumnya. Adakah pesan-pesan yang ingin mau disampaikan kepada para player? Silakan. Oke. Kalau dari gue, kalau main game yang utama itu harus have fun. Terus kalau misalnya udah males sama game ya, gak usah laporan ke customer service-nya kalau gue udah gak mau main nih game, gak usah, gak bakal dipeduliin. Tolong ya. Kalau mau lapor bug aja ya. Kalau mau lapor ya lu ngomong ke teman-teman lu aja nggak apa-apa, tapi nggak usah ngomong di laporan bilang, gue mau udahan main ini game. Ya, maksudnya kalau lapor service, laporan tentang bug aja ya, kalau ada bug aja ya. Iya, benar-benar. Kalau karakter jelek ya nggak usah nyerang voice actor gitu. Iya. Yes. Benar. Kalau saya buat player-playernya ya kasih ke developernya feedback lah yang bagus-bagus supaya si developer semakin semangat ngeluarin lebih bagus lagi gitu. Sip. Jadi kritik boleh, hujat jangan. Oke? Ya, benar. Sip. Oke, Kosuji? Ya, nikmatin gamenya aja, jangan jadi fanbase yang toxic. Ya, benar. Itu aja sih. Nikmati aja gamenya, jadi fans yang biasa saja, tidak usah jadi fans yang toxic ya, nikmati aja. Oke? Kalau dari saya mungkin penutupnya adalah boleh saja main game, tapi jangan lupa waktu untuk yang lain-lain, waktu untuk bekerja, waktu untuk belajar, ya. Kemudian boleh Anda jadi fans, tapi tidak usah berlebihan, seperti kata Kosugi, tidak usah toksik. Nah, kalau untuk mau kasih saran ke developer, silahkan kasih saran. Kalau misalnya mau kasih kritik karena ada bug, silahkan sampaikan. Tapi kalau hanya untuk memuaskan ego Anda, lebih baik tidak usah. Lebih baik Anda uninstall aja gamenya. Oke, terima kasih untuk Tosang, Bahari, Noki Rakian, dan Zeo Kosuji. Oke, sebelum mau saya tutup, sekarang di mana ya? Kerja di mana sekarang? Gue di salah satu yang megang Ragnarok. Oh, yang megang Ragnarok. Oke. Untuk Bahari, Noki Rakian, selain belajar dan main, ada kegiatan lain? Untuk sekarang enggak sih. Enggak ya. Kalau untuk Bro Kosuji, makasih. Ada kegiatan lain selain Genshin? Kuliah, ngurus YouTube mungkin. YouTube, ada channelnya nggak? Ada. Saya
Pixelnya Watau. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Si Komandan Robot ya di Talks. Saya Si Komandan Robot, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye, matane. Bye bye.